bermain juga cryptocurrency itu di salah satu platform ternama di Indonesia seperti itu. Modal awal waktu itu yang paling rendah itu range-nya antara 50 juta sampai 300 juta. Dan saya bongkar secara belak-belakan strateginya mereka, polanya mereka, Mm. dan waktu itu saya coba 75 juta, yang kedua itu dapat, terus yang ketiga itu kalau nggak salah 125 juta. Dalam setiap transaksi trading tuh pasti profit seperti itu. Waktu trading yang keenam masuk ke tujuh itu angkanya sekitar 2,1 miliar. Saya di akun saldo itu udah senilai 3,9 miliar. Uang Total, yang sudah keluarkan berapa total sampai ke 7? total yang sampai ke 7 itu 1,2 miliar. Main A di sini gua udah ikat nih 100 juta, sedangkan gua mau nipu lagi gua udah nggak bisa lagi. Mau menceritakan pengalaman Pak Dika nih, waktu terjebak atau ya mungkin jadi korban penipuan online. Mungkin Pak Dika bisa ceritakan dari awal Oke, kronologinya seperti apa, mungkin sampai di titik-titik mungkin udah melaporkan atau belum segala macam. oke, terima kasih Pak Imam. Jadi awal mula cerita itu di awal 2024 ya Pak. Tepatnya di bulan Februari waktu itu. Seperti itu. Jadi eh, kisah ini di mana saya sama sekali tidak mengetahui apa itu scam trading seperti itu. Sama sekali karena terus terang saya berkecimpung di eh, industri pertambangan batu bara seperti itu, dan saya juga agak sibuk seperti itu. Jadi apa di satu sisi terlena atau lengah kayak gitu. Mm-mm. Nah, singkat cerita di bulan Februari itu saya ada di chat kayak gitu salah satu perempuan di mana itu saya tidak kenal sama sekali. Seperti itu, saya tidak kenal, tetapi ya bahasanya sok kenal sok dekat seperti itu. Dan menanyakan segala segala aktivitas seperti itu. Di awal cerita eh, perkenalan tuh sih fine-fine saja seperti itu. Akan tetapi selanjutnya menjurus ke pembahasan yang mengenai aktivitas seperti itu. Aktivitasnya apa kayak gitu. Mulai agak dalam. Itu perkenalan pertama kali itu di Facebook seperti itu. Ya, Nah, eh, sejalan dengan waktu, hampir seminggu komunikasi masuk ke eh, sharing atau berbagi nomor WhatsApp seperti itu, dan akhirnya lebih intens di WhatsApp seperti itu. Dan eh, selanjutnya seperti waktu udah komunikasi agak intens di WhatsApp. Nah, dia baru memperkenalkan apa itu yang namanya trading seperti itu, di mana tradingnya itu trading singkat seperti itu, singkat dan selalu mendapatkan profit. Nah, jadi saya sempat mikir bahwasannya apakah ini yang namanya rezeki ya, atau istilahnya apa, nggak ada kepikiran sama sekali kalau itu scam seperti itu sih. Tetapi saya juga sempat penasaran juga karena sebelumnya saya sempat bermain juga cryptocurrency itu di salah satu platform ternama di Indonesia seperti itu. Saya tidak usah sebutkan namanya, tetapi itu resmi kayak gitu, dan saya coba main dan memang sifatnya long term kayak gitu. Nah, tapi si perempuan ini dia mengaku berasal dari salah satu pulau di Sumatera seperti itu, dan dia mengaku masih single seperti itu, dan eh, dia mempelajari banyak hal terkait cryptocurrency, dan dia juga menyampaikan bahwasannya apapun yang dia lakukan sama pamannya itu langsung menghasilkan profit seperti itu. Di di cerita awal dari si perempuan ini seperti itu, dia juga mengalami eh, apa namanya banyak pelajaran yang dialami seperti itu. Tetapi dengan adanya paman, dalam tanda kutip seperti itu, paman yang
notabene sekongkolan kayak gitu. Nah, itu akhirnya mereka bisa meraih keuntungan yang luar biasa kayak itu. Ya karena saya orang awam, saya orang yang tidak tahu apa-apa seperti itu, walaupun saya pernah mengikuti trading cryptocurrency walaupun sifatnya long term kayak itu, tetapi saya coba-cobalah seperti itu. Singkat cerita, mulai masuk di trading pertama. Jadi saya sempat tanya apa nama platformnya. Waktu itu dia menanyakan udah pernah trading belum? Oh, ya saya bilang kalau trading sifatnya long term sudah, tetapi kalau short termnya belum. Nah, jadi waktu trading short term seperti itu dikasih tahu nanti nama platform seperti itu. Hmm. Nah, sewaktu itu saya tidak ada rasa curiga karena terus terang eh, saya coba browsing dan memang ada seperti itu. Itu eh, kantor pusatnya atau office-nya itu ada di Jerman seperti itu dan saya berpikir seperti ini. Apa benar ini di Indonesia itu dia membuka cabang seperti itu atau dia menjadi subkontraktor kayak itu atau menjadi Hmm. holding company dari Setra kayak gitu. Hmm. Ibaratnya Setra mau mengembangkan sayapnya bukan cuma di Eropa tetapi di Asia seperti itu. Dan akhirnya saya cari tahu di website, terus saya juga cari tahu di YouTube seperti itu, Hmm. dan tidak ada yang mengarah yang namanya bahasa scam itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Oh, bahkan dalam waktu 2 minggu saya cari sebelum saya masuk itu pun juga tidak ada. Semua clear, clean and clear seperti itu. Dan saya bahwasanya sebenarnya saya saya background IT kayak gitu, Hmm. saya background IT dan saya juga sempat pernah jadi asisten dosen juga di beberapa mata kuliah praktikum, Hmm. tetapi kadang saya mikir eh, kenapa saya malah jatuh di hal yang seperti ini ya, seperti itu. Jadi kadang nggak habis pikir seperti itu sih, no. Saya coba menelusuri kayak gitu ke beberapa website yang terkait mengenai Setra dan ya beberapa beberapa kategori yang saya coba kasih masuk semua memang bahasanya oke sih seperti itu. Hmm. Terus dan tidak ada pembahasan mengenai strategik apa trading yang disampaikan dari si perempuan ini juga semua nggak ada di YouTube pun juga nggak ada. Nah, singkat cerita, trading pertama itu dimulai eh, itu satu kali itu modal awal seperti itu. Modal awal kalau tidak saya salah itu saya coba trial itu di angka 1 juta seperti itu, dan di angka 1 juta itu saya mengalami profit kayak gitu. Jadi satu kali trading profit, terus yang kedua saya coba diminta untuk trading 3 kali seperti itu karena yang pertama sudah dan langsung profit kan. Saya bilang oh oke boleh. Oh, jadi lanjut ke 3 kali trading. Nah, 3 kali trading dengan sistem di mana trading pertama setelah dilakukan di jam 12 siang itu biasanya mereka lakukan di jam 12 siang seperti itu. Setelah jam 12 siang, tapi jam 12 siangnya WIB karena saya di WITA seperti itu. Jam 12 siang melakukan trading, saya dapat profit seperti itu. Dan profit itu tidak bisa diambil eh, kecuali setelah trading yang ketiga selesai. Seperti itu. Jadi trading pertama saya udah dapat profit, saya waktu itu kalau tidak salah 5 juta seperti itu dan saya mendapat profit. Terus yang kedua eh, saya saya coba deposit dan saya juga dapat profit juga. Terus yang ketiga kalau tidak salah itu saya hampir di angka 12 juta kalau nggak salah. Nah itu jadi total yang saya dapetin cukup banyak di trading yang 3 kali pertama dan memang waktu itu masuk seperti itu Hmm. masuk masuk ke rekening saya memang betul-betul real kayak gitu. Hmm. Nah, tetap setelah itu setelah 3 trading yang kedua itu yang sebanyak 3 kali itu udah selesai baru masuk ke kontrak
yang profesional bahasanya, yaitu Hmm. kontrak yang 7 kali. Di mana kontrak 7 kali ini, 7 kali trading juga sama sistemnya. Kalau belum sampai 7 kali trading belum bisa diambil. Tetapi yang menjadi keanehan waktu itu, modal awal waktu itu yang paling rendah itu range-nya antara 50 juta sampai 300 juta. Dan Oke. waktu itu saya ikut yang 50 juta. 50 juta saya ikut trading pertama itu lumayan, lumayan dapatnya seperti itu. Ya, saya lupa Pak angka profitnya berapa. Cuma lumayan. Terus trading kedua saya harus bayar lagi deposit sekitar 75 juta. Saya coba, Hmm. saya masuk di angka segitu dan akhirnya saya dapat lagi kayak gitu. Dan sistemnya itu pembayaran komisi 30% seperti itu. Jadi saya Hmm. dapat 70% dan 30% saya harus bayar komisi seperti itu. Hmm. Dan waktu itu saya coba 75 juta, yang kedua itu dapat, terus yang ketiga itu kalau nggak salah 125 juta. Oke. Eh, saya coba dan saya dapat seperti itu dan pasti dapat, pasti eh, dalam setiap transaksi trading tuh pasti profit seperti itu. Hmm. Nah, yang keempat itu posisinya di angka 250 juta kalau nggak salah. Nah, di angka 250 juta itu saya sudah mengalami fase di mana saya udah habis total. Tetapi saya ada unit dump truck, yaitu roda Hmm. 10 ngangkut batu bara, akhirnya saya jual. Saya jual di mana pembeli beli dump truck itu saya juga utang bank waktu itu. Oke. Saya utang bank. Saya utang bank 200 juta untuk DP dan akhirnya saya jual eh dump truck itu akhirnya untuk ngikut yang fase yang keempat. Oke, fase Oke. keempat saya ikut seperti itu. Sekitar fase keempat itu kalau nggak salah 300 300 300-an. Oke. 300 itu saya juga dapat profit seperti itu. Nah, yang kelima, kalau tidak salah, kelima dan keenam itu posisinya saya harus bayar komisi itu lumayan gede, sudah lumayan gede. Jadi bahasanya itu yang kita bayar itu 30%-nya, Hmm. kayak gitu. Jadi dari 50 juta, 50 juta saya contoh dapat profit 30 juta kayak itu. Berarti Hmm. dari 30 juta itu saya 70%-nya, nah Hmm. 30%-nya saya harus bayar komisi kayak gitu. Iya. Nah, jadi sampai di fase saya harus jual jual dump truck itu dan singkat cerita saya sudah sampai di fase yang ketujuh. Oke. Fase yang Sorry Pak, saya ketujuh potong. boleh. Itu setiap fase itu kalau dapat profit berarti modalnya balik atau ngendap di sana? Yang dibalikin Tidak, hanya profit aja. tidak. Jadi fase 7 kali trading ini, trading pertama sampai trading ketujuh itu profitnya nggak bisa diambil sama sekali. Oh, Gitu. Jadi ya, trading pertama, trading kedua, trading ketiga. Jadi ibaratnya uang yang sudah saya store 50 juta itu dari Mm-mm. awal, itu akan diputar terus. Oke, Bahasanya diputar terus. Kayak gitu. ya. Jadi 50 juta pertama saya dapat profit, contoh aja 30 juta kayak itu, tujuh puluh Mm-mm. persen itu di saya dan 30% dari itu saya harus bayar. Mm. Singkat cerita, saya udah mengalami fase di mana eh, fase trading yang ketujuh dan itu bahasanya semua saya harus bayar profit 30% Ya, atau bahasanya bayar jasa kayak gitu. ya. Brokernya lah ya. Brokernya, betul. Saya harus Mm. bayar brokernya 30%. Disingkat cerita, eh, fase trading yang ketujuh, terus terang saya udah kelabakan. Saya udah kelabakan dan itu udah menyita waktu hampir 2 minggu. Apabila 2 minggu itu tidak segera dilakukan pembayaran komisi, itu tidak akan lanjut ke fase trading yang ketujuh. Di mana fase trading yang ketujuh itu posisinya udah terakhir dan selalu diiming-imingi broker sama si perempuan ini sebenarnya Mm. itu kalau saya telusuri dia sebagai marketing Ya. kayak gitu. Nah, diiming-imingi kalau sudah selesai fase yang ketujuh sesuai kontrak itu akan pencairan, Mm. di mana waktu trading yang keenam masuk ke tujuh itu angkanya sekitar 2,1 miliar sudah. Itu akun Oke. uang yang ada di akun saldo Setra. Ya.
Mm-mm. seperti itu. Nah, itu sampai saya trading di trading yang keenam, saya coba cari di YouTube, itu pun nggak ada sama sekali yang bongkar. Oke. Sama Mm-mm. sekali ada, nggak ada. Jadi fase di mana saya ikut pertama, kedua, ketiga, sampai yang keenam itu pun nggak ada. Saya cari di YouTube, saya cari dimanapun tetap aja nggak ada. Seperti itu. Dan waktu dari saya perkenalan sampai saya jatuh itu butuh waktu sekitar 2,5 bulanan lebih lah, Oke. 2,5 bulanan pokoknya. Nah, fase di mana saya lanjut lagi, fase trading yang keenam, ketujuh, saya harus bayar komisi itu hampir kalau tidak salah itu 400-an kalau nggak salah. Mm-mm. Dan mau nggak mau saya harus utang bank. Utang bank itu saya utang bank di salah satu pembiayaan kayak gitu, Mm-mm. di mana saya dibantu sama temen. Jadi temen punya BPKB unit dump truck, saya pakai BPKB tersebut untuk masuk ke leasing kayak gitu Mm-mm. untuk pembiayaan untuk saya bisa dapetin 500 juta untuk yang terakhir kalinya. Iya. No. Nah, jadi saya dibantu dan akhirnya goal dan itu butuh waktu sekitar hampir 3 minggu. 500 juta itu harus goal dan itu dibutuhkan pengorbanan betul-betul kayak gitu. Dan sekalinya waktu trading itu dilakukan dan memang saya profit. Profitan tapi di dalam angka aja ya. Betul, Nah, profit iya. dalam tanda kutip di angka kayak Mm. gitu. Semua profit, bahasanya Mm. profit Iya. kayak gitu. Nah, tetapi sewaktu selesai di fase yang trading ketujuh, itu seharusnya sesuai kontrak, itu angka yang sudah di saldo saya, di akun saldo itu udah senilai 3,9 miliar. Mm. Itu seharusnya harus cair. Uang yang Tetapi sudah keluarkan berapa total sampai ke 7? total yang sampai ketujuh itu 1,2 miliar. 1,2 miliar. Jadi harga estimate itu 1 miliar itu hampir utang bank itu. Iya. 200 juta uang sendiri seperti itu. Jadi Mm. setelah fase yang ketujuh selesai, saya kira bisa ditarik semua sesuai dengan kontrak. Sekalinya waktu dibimbing sama marketing dan brokernya itu, marketing dalam tanda kutip si Mm. dari awal itu tadi, Iya. akhirnya saya coba komunikasi seperti itu, komunikasi di dalam sistem seperti itu. Sekalinya sistem mendeteksi saya harus bayar pajak. Hmm. Seperti itu. Jadi yang jadi pertanyaan saya bilang seperti ini. Kalaupun itu harus dikenai pajak, kenapa tidak dari awal trading ada pembahasan soal pajak? Seperti itu. Kenapa tidak dari awal waktu trading itu setiap kali trading profit itu harus membayar pajak, tetapi kenapa setelah selesai semua harus dikenai pajak? Nah, ini yang saya terus terang jadi kejanggalan bagi saya seperti itu, di mana terus terang ini janggal banget. Saya coba lihat kontraknya seperti itu. Wah, nggak ada pajak ini. Nggak ada pembahasan soal pajak. Terus saya mikir-mikir, wah berarti fix saya. Ini ditipu saya. Ditipu. Mm. Nah, sejak saya bahasa saya terus terang, sejak mengetahui itu, saya di kantor itu menangis, Mm. neteskan air mata, dan anggota-anggota eh apa namanya anak buah saya juga banyak Mm. yang tanya kenapa Pak Dipta nangis kayak gitu ya, terus terang saya nggak bisa cerita, tapi jatuh terus terang lemas kayak gitu, Mm. dan bahkan saya pulang kantor pun juga rasanya pengen nabrakin diri kayak gitulah, Mm. istilahnya semua udah blank, akhirnya semua sudah blank seperti itu ya. Ya ya istilahnya manusiawi lah Mm. seperti itu. Sedangkan satu, harta udah habis kayak gitu. Saya jual jual itu jual kendaraan kayak gitu. Dan satu sisi yang bikin saya stres itu eh, BPKB punya orang ini. Iya. Dan sampai saat ini, sampai detik di mana saya podcast itu belum ada titik penyelesaian. Mm. Sampai di mana saya podcast itu tidak ada titik penyelesaian itu, dan ini masih gonjang-ganjing seperti itu. Mm. Dan terus terang, bahasa debt collector datang ke kantor, datang ke rumah itu nggak sekali dua kali, Mm. seminggu itu kayak minum obat rasanya Iya. seperti itu. Dan sampai di titik bahasa yang soal BPKB unit itu tadi Mm. bahasanya, Pak.
itu sampai unit udah mau ditarik, sedangkan pemiliknya nggak mau. Udah pokoknya Hmm. bahasanya panjang lebar seperti itu. Dan sampai saat ini masih seperti itu. Dan itu kenapa sewaktu saya dapat hal ujian yang berat ini, ujian yang luar biasa ini, saya coba unek-unek saya lampiaskan semua ke channel YouTube sekalinya benar-benar meledak. Hmm. Kayak gitu, sekalinya hal ini banyak sekali yang kena terus terang. Terus terang dari hal itu ham- hampir semuanya dari Sabang sampai Merauke itu di Indonesia dan lebih dari 15 negara di luar Indonesia itu udah pada komunikasi by phone dengan saya. Hmm. Seperti itu. Dan saya juga nggak ada yang saya tutup-tutupi. Semua saya bongkar secara belak-belakan. Saya bongkar secara belak-belakan strateginya mereka, polanya mereka, kayak gitu. Terus step by stepnya seperti apa. Tetapi ya, yang saya sampaikan nih, biar semua korban yang saat ini mungkin mengalami hal yang sama dengan saya, itu langsung sadar. Hmm. Seperti itu, tidak usah mikir A, mikir B, mikir C, nggak usah, Hmm. langsung sadar. Tetapi satu sisi tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk menyadarkan orang. Ya saya Ya. bilang, saya tahu itu karena saya pernah mengalami dan saya pernah berdiri di posisi tersebut. Seperti itu sih. Pak itu tadi berarti apa nama websitenya Pak? Nama perusahaannya Saya- sebenarnya memang ada ya secara real memang perusahaan resmi ya. Hanya Ya, dikambing ya, hitamkan sama mereka ya. ya. Nah, websitenya Silva, juga website ini ya berarti ya ya, website duplikat lah betul. kurang lebih ya. Betul. Oh Jadi iya Silva itu ya. memang website aslinya, Hmm. tetapi disamarkan seperti itu. Iya iya iya. Gitu. Dan beberapa strategi mereka, banyak platform-platform yang scam seperti itu, saya bongkar Hmm. strateginya. Contoh, contohnya mereka menduplikat namanya, tetapi ditambahi huruf huruf Iya. akhiran kayak itu tambah satu huruf kayak Iya. gitu. Itu udah beda banget seperti itu. Hmm. Dan strateginya juga semua saya bongkar kayak itu karena terus terang saya berharap jangan ada lagi korban selain saya. Hmm. Tetapi setelah saya himpun kayak gitu, saya kelompokkan dalam satu wadah, korban-korban yang ada itu hampir mencapai 50 miliaran. Iya. Ya 50 setuju setuju. miliaran dan terus terang dari berbagai kalangan, Hmm. bahkan luar biasa lah, luar biasa. Dari kalangan atas sampai kalangan yang bawah sampai meneteskan air mata, Hmm. banyak sekali lah. Itu di podcastku juga sama tuh Pak Dika. Maksudnya dia meskipun cara masuknya memprospek calon korbannya berbeda-beda gitu ya. Ya, Ada yang kalau Bapak kan tadi kan perkenalan sebentar habis itu masuk ke uh, WhatsApp. personal ya Ya, personal terus menanyakan pekerjaan apa segala ya, macam gitu. Nah, yang lainnya ada yang modusnya itu asmara gitu love scam. ya, Yang kemarin aku ya, ceritakan ke Pak Dika itu habis ya, 26 miliar tuh Pak Dika. Cewek yang jadi korbannya cewek itu selama 1 bulan. 1 bulan dan itu udah berkali-kali ya seperti yang Pak Dika alami gitu udah berkali-kali kepingin mengakhiri hidup kayak gitu. ya, 26 miliar dan beliau ada di Jawa Tengah. ya, Terus memang punya otoritas lah. Orang yang punya otoritas, beliau ngomong sendiri, memang dia untuk mencari uang pinjaman ya. 1 jam 2 M, 5 M, teman dia ada banyak kayak gitu loh, dipercayalah kurang lebih gitu. Nah, Oke, kebanyakan yang digunakan ya teman-teman apa dari uang-uang saudaranya yang dipinjam minjem 2 M, minjem berapa. Ya modelnya kayak gitu tadi, investasi betul, bodong selama 1 bulan gitu loh, betul, habis gitu. Dan banyak teman-teman yang lain yang kenanya ya masuk ke dalam investasi seperti itu ya modusnya berbeda-beda kayak gitu. Nah, betul. itu mereka itu kemungkinan besar sudah profiling Bapak ini Ya, sudah bisa di jadi. sosial media gitu di profiling satu-satu. Meskipun pada ujungnya mereka saat ngecek ke Bapak ini random aja lah ya. Ya Iya, syukur dapat nggak apa, tapi udah profiling gitu. ya, Kebanyakan seperti itu karena ada beberapa kan saya ada narsum yang memang dia pernah bekerja di Kamboja ya ya, sebagai online scam gitu di sana. ya, Itu memang levelnya ada sendiri-sendiri nih Pak. Maksudnya yang khusus untuk profiling mencari calon-calon ya, korbannya ada satu sendiri satu pekerja. Nanti kalau udah dapat komunikasinya terjaga, mereka ya, bisa pindah ke Telegram atau ke WhatsApp. Itu udah orang yang berbeda nih. Yang mereka ya, bisa apa ya uh, lobby dan negosiasinya bagus lah kayak gitu. Itu ya, sebenarnya orang yang berbeda itu. Nah, kalau dimasukkan ke grup
itu Ya, ya sebenarnya satu orang yang handle ini yang punya apa decision betul, makernya lah sebenarnya gitu. betul. Nah itu dia cerita seperti itu Pak. Jadi Oke, para pelaku online scam di sana tuh kayak gitu cara bermainnya. Jadi bisa satu tim itu bisa 3 orang ya, random untuk mencari calon korban di Facebook. Memang kebanyakan rata di Facebook masuk ke WhatsApp itu nanti orang yang berbeda lagi. Nanti kalau untuk negosiasi lebih advance lagi gitu ya, itu orang ya, berbeda lagi gitu. Dan mereka memang punya punya kemampuan atau skill komunikasi yang berbeda-beda gitu komunikasi. loh. Gitu. Ya, Jadi ya kayak gitu mereka ya ada yang di Kamboja, ada yang di Myanmar, ada yang di mana gitu. Tapi ya rata-rata memang yang mengerjakan pelaku-pelaku ini memang iya, orang kita yang kerja di betul. sana. Karena terus terang waktu saya coba calling itu mereka tidak mau video call, kayak itu maunya ditelepon saja by voice kayak itu. Mm, Nah, akan tetapi logatnya ini kan kentara. mm, mm. Loh, jadi walaupun dia bisa bahasa Indonesia, tetapi logatnya itu mencerminkan dia asal mana itu udah Iya, langsung kita langsung detect seperti itu. iya, iya. Saya sempat ngomong kok ini sih bukan rasis ya teman-teman ya, bukan Ya, rasis ini orang mana gitu. Cuman ya, ini kan ada bukti gitu bahwa banyak kan orang di luar pulau. Ya sana ya, Medan, Palembang, Lampung dan teman-temannya ya, itu gitu. Bukan bermaksud orang-orang daerah situ ya, orangnya penipu semua bukan, tapi secara ya, fakta memang logat itu orang sana yang punya gitu kan. ya, ya, Kayak gitu. Kalau betul. logat Jawa, kalau mau Inggris segala macam ya kalau nggak Solo, Jogja Ya, itu udah ketebak kayak gitu kan. ya, betul. Gitu. Ya Oh, rata-rata orang situ memang ya, kebanyakan. tapi memang mereka terorganisir bagus sih memang Ya. dalam satu grup itu karena eh, terus terang saya belum pernah mengalami hal itu dan itu suatu pukulan dan itu kenapa saya bongkar secara gamblang kayak itu Mm, sampai detik di mana saya lakukan ini pun juga masih cukup banyak korban-korban yang mm, ngechat karena terus terang eh, di channel saya pun waktu saya buat itu juga saya cantumkan kontak person saya untuk mm, bisa mm. komunikasi secara langsung seperti itu. Ya, Dan kurang lebih strateginya sih hampir sama sih, sama Pak, seperti sama. itu. Tadi kan Hmm. Bapak udah masuk ke strategi tekniknya mereka dari WhatsApp. Kalau Ya, dari WhatsApp itu kan masuk ke dalam website. Nah, ini kan di dalam website ini strateginya beda-beda nih, Pak. Kalau ya, Bapak ini masuknya ke trading nih, investasi. ya, Nah, banyak teman-teman yang lain kalau sudah masuk ke WhatsApp, masuk ke website. Nah, websitenya ini ya, beda-beda. Ada yang ya, review hotel kayak ya, kayak Airbnb kayak gitu. Tapi ya bukan bukan websitenya Airbnb. Kalau Airbnb kan marketplace hotel ya. Nah, ini ya, sama marketplace hotel mirip Airbnb yang tadi ya, memanipulasi menduplikat kayak gitu. Ya websitenya website mereka gitu di betul, review. Nah, saat review nanti kita dapat profitnya berapa dolar kayak gitu. Ada yang review produk seperti marketplace kita, Tokopedia atau Shopee kayak gitu. Tapi ya website mereka di dalamnya gitu. Nah, betul. tapi cara masuknya itu strateginya sama. Setelah mereka masuk ke kita, jadi mereka mau goreng di mana nih? Contohnya Bapak ini masuknya ke nasi goreng nih, digoreng menjadi nasi Ya, goreng berarti trading. Nah, ini mau dibikin apa nih beras-beras ini kayak gitu. Itu banyak mereka karena mereka kan punya tim nih udah struktur. ya, Jadi memang mereka kalau ngomongin skill cara mereka ngelobi calon korbannya memang keren terus terang aja. ya, Hmm. ya. Dan Memang memang sudah tadi Bapak kan terlatih. udah ngeliat kan nggak kedetek ini ada aneh-aneh kan. Iya, Hmm. betul. Jadi memang mereka udah eh, terstruktur bagus memang Hmm. dan komunikasi skillnya mereka juga bagus juga sih. Seperti itu. Jadi cara eh, memikat kita dan gimana kita di pressure kayak gitu. eh, Terus terang namanya saya belum pernah ya kayak gitu. Hmm. Jadi rasanya rasanya mau tidur itu masih keingat dan bangun tidur pun juga masih keingat kayak gitu loh. Hmm. Rasanya itu sih Pak Imam dan Iya, iya, iya. harap sih cukup di saya aja seperti itu dan Hmm. bisa bisa apa namanya hal-hal seperti ini bisa dapat concern lebih dari pemerintah Indonesia lah untuk Hmm. bisa menanggulangi ini. Ya walaupun kita tahu mungkin uang yang sudah masuk ke sana kayak itu mungkin agak sulit untuk kita bisa kembali Hmm. seperti semula seperti itu. Siap, siap. Upaya apa yang sudah Pak Dika lakukan untuk apa namanya coba mengusahakan ini gitu loh? Apakah udah sempat Hmm. lapor bank atau polisi Hmm. kayak gitu? Jadi, jadi terus terang apa yang sudah saya lakukan, yang pasti saya sudah laporan ke beberapa satgas seperti itu
dan saya juga sudah sampaikan ke kantor polisian kalau kalaupun kita lapor di tingkat kepolisian itu setidaknya levelnya ke Polda, bukan Mm, ke Polsek atau Polres, tetapi levelnya udah ke Polda atau lebih bagus ke tingkat yang di Jakarta sana. mm, mm. Itu lebih bagus. Nah, akan tetapi oh, hal itu pun juga sekalinya tidak bisa gembleng mereka kayak gitu. Nah, saya coba untuk masuk di detik.com. Saya Mm, coba masuk ke media media cetak seperti itu. mm, Nah, tetapi dari itu pun juga nggak ada yang punya empati seperti itu nggak ada ya. Cuma ngeblas ngeblas soal informasi itu aja mm, seperti mm. itu. Jadi impactnya apa? Impactnya sebenarnya biar mengurangi korban yang berjatuhan, tetapi untuk mengembalikan uang sekalinya memang nggak bisa. Iya. Mm, mm. Itu sih. Kepolisian gimana respon polisi Pak katanya? Ya, respon polisi ya, ya menasehati seperti itu sih. Mm, Ya, kalau oke. sifatnya seperti itu ya udah cukup aja sih. Oke. Gitu. Ya untuk uang balik segala macam begitu dari mereka juga Ya, nggak bisa agak, ya. iya agak sulit Mm, seperti itu. sulit Jadi, juga. oh ya udahlah. Ya, walaupun ya nggak segampang itu nyari uang segitu, tetapi Mm, eh, kita mengembalikan utang-utang yang ada ya, ya itu selalu ditagih debt collector iya. seperti itu. Wah, mengerikan ya. Betul. Iya, Dan iya, iya. sekarang dari apa yang sudah saya sampaikan, sekalinya korban di atas 1 miliar itu banyak banget. 2 hari yang lalu Ya. itu sama persis persis kayak Bapak, tapi tadi yang aku bilang Mm-mm. masuknya tekniknya adalah review hotel. Pris kayak Mm-mm. gitu. Jadi profitnya Ya. langsung ada di website kayak gitu. Ya. Dia cuman beberapa jam itu 34 juta. Ya. Beberapa jam. Terus kemarinnya lagi persis kayak Bapak trading, masuknya ke trading Ya. itu kalau nggak salah 600 juta. Itu selama Ya. 2 minggu kalau nggak salah. Ya. Gitu, cewek tapi korbannya. Gitu. Jadi ya itu memang banyak banget korban-korbannya. Tapi ya gini-gini. Aku pengen nyampaikan gini teman-teman. Maksudnya ya kita kita sadar bahwa uang ini nggak mungkin balik gitu ya. Saya sih kalau saya personal 99% nggak bakal balik. Tapi Ya. paling nggak tuh literasi ini tuh sampai ke orang-orang gitu loh. Ini Yes, banyak orang betul. nggak ngerti gitu. Yes. Nah, itu. Jadi, waktu saya cari pun, waktu saya eh, masuk di fase-fase trading-trading itu pun saya cari pun literasi dari mana pun nggak dapet. Hmm, Dari YouTube juga nggak dapet, di TikTok juga. Pokoknya semua nggak dapet yang hmm, saya cari. Jadi saya bingung. No, tetapi dalam satu keyakinan di hati kayak gitu, ada kok yang benar-benar ada kok. No. Jadi bahasanya ini tuh ada, tetapi satu sisi lagi, masa iya sih seperti ini? Nah itu hmm, sih. hmm, hmm. Jadi apa ya istilahnya itu kenapa eh, apapun yang kita coba bongkar kayak itu Hmm. tujuannya bisa sampai ke orang-orang yang mungkin yang saat ini mengalami yang mungkin fase baru masuk kayak gitu, biar cepat Setuju. mereka udahlah selesai aja nggak usah diterusin lagi kayak gitu sih. Betul, betul Pak. Mm-mm. Kebanyakan dari mereka ya nggak mau speak up. Jadi udah mereka tertipu, terus Ya, mereka udah lapor ke bank dan polisi, udah gitu loh, nggak ada jawaban, iya, udah gitu. Jadi didiamkan. Mungkin ya banyak backgroundnya sih, yang mereka iya, mungkin nggak tahu, nggak betul, mau ketahuan keluarganya karena uang minjam, betul, atau mungkin mereka dianggap ini aib kayak gitu, iya, aib dari apa segala macam gitu, mereka malu atau iya, apa gitu. Ya akhirnya yang tertipu banyak, tapi yang pick up itu sedikit gitu loh Pak. Perbandingannya setuju, itu jomplang banget setuju, Pak. setuju, Sampai kan bikin rata-rata sebulan yang tertipu dengan modus-modus seperti ini dengan angka data 1M itu mungkin sebulan 1.000-an lebih. Tapi yang speak up Hmm, 2 orang Pak. Makanya Bapak tadi betul, kan nggak menemukan kan waktu betul, pertama gitu. Nah itu yang salahnya ada di betul. sana. Jadi Harusnya yang kayak gini-gini menurutku dari Komdiji gitu loh. Maksudnya literasi dari Komdiji itu terus digaungkan gitu loh. Jadi mereka ada betul, campaign kayak gitu loh. betul. Saya setuju sih Pak. No, karena terus terang dengan korban yang baik pun dengan saya pun eh, bahasanya cukup silent aja, cukup Pak Dika yang tahu kayak gitu. Karena terus terang korban juga malu kalau keluarga keluarga tahu Hmm, atau keluarga dekat, keluarga kerabat tahu itu malu. hmm, Yang kedua mereka juga malu kalau di kerjaan.
tahu kayak gitu. Mm-mm. Jadi banyak faktor yang mengakibatkan mereka nggak speak up yang Pak Imam sampaikan seperti itu. Mm-mm. Memang banyak sekali yang mereka nggak berani. Tetapi kalaupun ada yang berani speak up, itu kadang berani di awal tapi sampai di tengah udah kandas. Ya, Seperti itu. Bahkan betul. Bahkan kami para korban, kami buat wadah paguyuban itu coba eh, ke beberapa media cetak. Itu pun juga istilahnya kandas juga Kandas seperti ya. itu. Jadi apa yang kita sampaikan ya terus terang eh, kita jangan henti-henti untuk menyampaikan hal ini biar tidak banyak korban Ya. lagi sih seperti itu. Mm-mm. Itu sih Pak Imam. Iya, setuju Pak, setuju Pak. Karena ada beberapa juga, ya banyak sih, bukan beberapa yang mereka Mm-mm. mengakhiri hidup, benar-benar mengakhiri hidup gara-gara jadi korban ini gitu. Yes. Sama persis ya di judul saya itu kan bahas judul juga gitu. Ini Ya. kalau di penipuan ini banyak-banyak yang kayak gitu. Orang berkali-kali tuh yang korban-korban saya tuh yang mungkin mereka mungkin depresi atau apa segala macam sudah melakukan gitu loh. Jadi karena ya mereka ya stres ya Pak, yang Bapak alami itu tadi memang seperti itu, udah nggak ada jawaban kemana-mana segala macam kayak gitu. Apalagi duit minjem segala macam kayak gitu kan. Itu kan pasti pasti kalau saya pribadi di posisi itu juga pasti nggak kuat, pasti stres juga gitu. Tapi Betul. paling nggak dengan Pak Dika speak up kayak gini, Ya, Pak Dika juga apa namanya menyebarkan informasi-informasi penipuan ini di channelnya. betul. Nanti channelnya taruh di deskripsi saya aja Pak Boleh, Dika ya, biar boleh, teman-teman boleh. juga ikut teredukasi dari informasi yang Pak Dika sampaikan. Ya Boleh. paling nggak uh, satu dua orang nonton yang Ya, mereka akhirnya nggak jadi gitu ya. ya, Kan ada ya. banyak juga di saya Intinya Pak itu, betul. yang mereka harusnya tuh udah masuk ke level berapa baru di level ini. Oh ternyata ini alhamdulillah baru keluar 5 juta Ya, contohnya kayak gitu kan. ya, betul, betul. Jadi tujuan tujuan saya buat itu mungkin ada yang bilang, oh pengen dapetin inilah, pengen dapetin Mm-mm. itu. Jadi saya bilang, ngapain saya mikir seperti itu ya? No, saya pun juga kerja kayak gitu. Mm-mm. Jadi tujuan saya waktu dapat ilham ya dari yang di atas mungkin bantu untuk selamatkan anak-anak Indonesia yang lain Mm-mm. biar tidak semakin terpuruk. Susahnya di Indonesia cari duit, masa harus mengirimkan duit itu ke Kamboja lah, kemana Mm-mm. lah. Mm-mm. Nah itu, jadi jangan sampai kita stop. Kalaupun ada yang sudah masuk kayak itu, segera stop. Seperti udah terlalu banyak seorang anak yang minta orang tuanya untuk stop, saking ngeyelnya orang tua habis semua. Wah, udah terlalu banyak lah. Ya, setuju, Pak. Setuju, setuju. Udah Ya itu terlalu memang banyak. literasinya ya. Di kita memang orang yang speak up juga sedikit, terus informasi untuk kita mencari tahu juga kurang, nggak begitu Betul, banyak kayak gitu ya. Jadi betul. ya itu tadi yang korban-korban penipuan itu ada banyak banget. Tapi kalau kita ngelihat yang nonton video Pak Dika atau yang mau speak up itu kan beberapa kan. Itu kan Iya, fakta gitu kan, iya, nggak betul. udah gampang banget kita analisis ya. Hmm, Ya kayak gitu akhirnya harusnya yang kayak gini-gini harusnya gitu ya si Yogianya ini kan dari Komdiji yang betul-betul sering ya, apa namanya menggemburkan ini campaign ini kayak gitu kan biar biar dapat informasinya gitu kan kayak gitu betul. tapi ya udahlah itu konteks yang berbeda mudah-mudahan Pak Dika Ya, diluaskan rezekinya digantikan dimudahkan amin, biar Pak Dika bisa pulih kembali secara mental namanya amin, kehilangan amin. uang itu ya saya sangat memaklumi pasti sedih dan depresi Ya, lah gitu tapi ya, yang penting Pak Dika sehat yang penting sehat dulu nih biar amin, bisa berpikir amin, nyari uang lagi penggantinya gitu deh amin, ya Pak Dika ya amin. sehat Ya, selalu. oke, Oke, thank you. terima kasih Pak Dika. Oke, thank you. Selamat malam Pak Dika. Thank Selamat you. malam, Pak Imam. Ya, thank